Diego Lopez yang saat ini dalam catatan rekornya untuk UFC dengan 5 kemenangan dan satu-satunya kekalahan dari Movsar Evlov, memasuki peluangnya untuk menjadi juara di featherweight melawan mantan juara Alexander Volkanovski yang akan digelar pada tanggal 12 April yang akan datang. Datang dengan 5 kemenangan beruntun, semua hasil itu diraihnya setelah kekalahannya yang terakhir melawan pesaing yang belum terkalahkan Movsar Evlov melalui kekalahan keputusan mutlak yang diterima di UFC 288 pada bulan Mei 2023. Evlov sendiri yang telah mengoleksi 9 pertarungannya di UFC tanpa terkalahkan, sebenarnya jika ditinjau dari prestasi merupakan satu pesaing yang paling layak untuk tantangan gelar. Namun bagi Lopez, sepertinya dia akan memberikan kesempatan peluang pertarungan gelar bagi Evlov jika dia berhasil mengalahkan Volkanovski di acara pertarungan gelar mereka tersebut, yang dijelaskannya dengan mengatakan, Of course, this fight for me so is interesting because this guy beat me in the past, but now it's different things, no? Because I mean, I'm staying the top, the guy too. Maybe they fight for the title, I don't know. But yeah, I'm so excited for the next step. But my focus is the Volk. I won the belt. I asked UFC for the fight for Moxan. Oh, 100%. This is my goal. I won the fight the next week. I asked you for UFC for the fight in Guadalajara. For me, I think defend the title in Guadalajara, Mexico, is special for me because I live in Mexico 10 years. This guy helped me too much. I live in Guadalajara too. I have too much people in Guadalajara support me. 100% I follow this for the fight in UFC in September. Penantang gelar 33 tahun itu ternyata tidak hanya melihat Evlov yang berusia 30 tahun sebagai lawan idealnya untuk pertahanan gelarnya yang pertama jika mampu menjadi juara. Namun Lopez juga berpikir bahwa ada waktu yang tepat untuk pertemuan mereka dan itu akan terjadi di kota asalnya pada bulan September di akhir tahun ini. Namun ini bukanlah satu kerja mudah bagi Lopez untuk mengalahkan Volkanovski. Mantan juara featherweight ini dikenal sebagai salah satu petarung terhebat sepanjang masa di kelasnya. Dengan rekor 17 kemenangan dan 1 kekalahan dari Topuria di kelasnya, Volkanovski masih dianggap tangguh untuk meraih gelarnya kembali di usianya yang saat ini sudah mencapai 36 tahun. Namun sayangnya bagi Cejudo, ketangguhan itu telah hilang setelah Volkanovski mampu di-KO-kan oleh Islam Makhachev dan Ilia Topuria, yang dijelaskannya dengan mengatakan, So I don't think it's the same Volk, man. I personally think Diego Lopez is going to beat him. I really do. But if Volkanovski does get it done, yeah, he gets it done. You know what I'm saying? It's not Ilia Topuria that he's going to beat. Volkanovski has done some amazing things at 145 pounds, but he's also gone through 3 losses, you know, against the best in the world, but that's still 3, and that's 2 out of 3 were knockouts. Yeah, I think his pressure, I think he brings it early. Volkanovski will eventually give you distance. You can only run for so long. And then also, he's really good on bottom, so Volkanovski does take him to the ground. This dude's his submission game is underrated, bro. He changed his jiu-jitsu for MMA very, very well. Nah, dari peluang gambaran pertarungan yang dijelaskan oleh Cejudo, semoga saja menjadi kenyataan, karena biar bagaimanapun juga selain penggemar Evlov yang telah dijanjikan Lopez sebagai lawan pertahanan gelarnya yang pertama, pertukaran kepala pemerintahan yang baru tampaknya lebih diinginkan penggemar daripada kepala pemerintahan yang lama yang sudah out dan datang kembali untuk kembali memimpin divisinya. Ada satu acara di mana para penggemar sangat menginginkan 2 pemilik teratas peringkat pound for pound berlaga dalam acara yang sama. Ya, acara UFC 317 merupakan satu acara pertarungan di mana sebelumnya direncanakan untuk pertarungan Jon Jones versus Thomas Spinal dan Islam Makhachev. Namun sayangnya kabar pertarungan tersebut berakhir dengan satu kalimat yang mengartikan tidak adanya kejelasan dari rencana promosi. Selain prospek pertarungan Jon Jones versus Thomas Spinal yang berakhir tidak jelas, ada satu pertarungan besar lainnya yang mungkin terjadi di acara tersebut. Ilia Topuria yang telah lama mengidam pertarungan gelarnya di kelas ringan, dan semua mata penggemar juga telah tertuju agar pertarungan itu mendapat restu.
Namun seperti yang dibahas Henry Cejudo di saluran YouTube-nya, bahwa Khabib Nurmagomedov adalah orang yang paling menentukan pilihan dalam pertarungan Islam versus Topuria, yang akhirnya terindikasi bahwa pertemuan dua sang juara itu dipastikan tidak akan terlaksana. Selain itu, Islam Makhachev juga meyakini rencananya untuk naik ke kelas welter setelah mengalahkan Dustin Poirier di acara UFC 302 untuk menantang sabuk kedua miliknya. Impian sang juara di kelas ringan ini mendapat restu dari banyak kalangan karena sebelumnya Makhachev juga telah mengalahkan sang juara di bawah kelasnya. Masalahnya adalah Belal Muhammad yang saat ini berstatus juara divisi kelas welter. Belal nyata-nyata mengatakan bahwa dia tidak akan bertarung dengan Makhachev, jikapun Dagestan itu tetap membulatkan tekadnya naik ke kelasnya. Benang kusut dari pertukaran sang juara di antara beberapa divisi ini akhirnya terungkap kepastiannya. Laporan terbaru yang dituangkan oleh orang dalam UFC Alvaro Colmenero menyatakan bahwa sang juara kelas ringan Islam Makhachev tidak akan mengambil langkah selanjutnya sampai dia melihat bagaimana pertarungan Belal Muhammad versus Jack Della Maddalena di Montreal selesai digelar. Dari peninjauannya ini, mengartikan bahwa International Fight Week kemungkinan besar tidak akan jadi dilaksanakan karena waktu persiapan yang dipersingkat yang akan diberikan kepada Islam Makhachev, menurut laporan dari Alvaro yang berbunyi, sumber berita mengatakan kepada saya bahwa Makhachev sudah direncanakan dan akan menunggu hingga 10 Mei untuk melihat apa yang terjadi antara Muhammad dan Della Maddalena untuk membuat keputusan tentang pertarungan berikutnya. Partisipasinya dalam International Fight Week terancam. International Fight Week itu sendiri seharusnya menampilkan pertarungan besar dari promosi, dan baru-baru ini muncul prospek yang akan mengisi di acara tersebut untuk pertarungan antara Alexandre Pantoja yang akan menghadapi Kai Kara France di UFC 317. Namun berbagai anggapan bermunculan bahwa pertarungan perebutan gelar di kelas terbang ini tidak cukup mengartikan bahwa itu adalah satu pertarungan besar di acara tersebut. Dan kembali menurut sumbernya, kemungkinan besar promosi akan menekan terjadinya pertarungan antara Dricus du Plessis melawan Khamzat Chimaev untuk pertarungan gelar di kelas menengah, yang merupakan pertarungan yang juga sangat dinanti penggemar dalam mengemas acara International Fight Week. Jika pertarungan gelar di kelas menengah ini juga tidak bisa digelar, UFC kemungkinan akan berada dalam posisi yang sama dengan UFC 300, di mana mereka perlu menyiapkan sesuatu dalam waktu yang relatif cukup singkat. Namun kali ini sepertinya Alex Pereira juga belum bersedia berada di sana untuk menyelamatkan kartu acara di hari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.